Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kegiatan Ramadan ceria. Tema kita hari ini yaitu tentang tata cara sholat Idul Fitri. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar memahami tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Anak-anak, kita berpuasa selama 1 bulan full, selama bulan Ramadan. Nah, setelah kita selesai berpuasa selama 1 bulan, kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya Idul Fitri, ada satu ibadah yang hanya dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri, atau biasa kita sebut sholat Id. Itu dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Hukum sholat Id. Sholat Id hukumnya sunnah muakkadah, yang artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Lalu, sholat Id kapan dilaksanakannya? Waktu untuk melaksanakan sholat Id sama seperti sholat duha, yaitu di pagi hari sekira-kira matahari sudah terbit sekitar jam 6:30 atau jam 7. Lalu sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari sebelum waktu zuhur. Dan sholat Id bisa dilakukan di masjid, di musola, di gedung, atau di tempat yang lapang seperti lapangan bola, atau di area terbuka, atau karena lagi pandemi seperti ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Bisa dilaksanakan secara berjamaah, bisa juga sendirian atau munfarid. Kemudian kita akan pelajari tentang tata cara sholat Id. Pelaksanaan sholat Id sama seperti sholat biasa, sama seperti sholat 5 waktu, tapi ada beberapa tambahan. Sholat Id hanya dilaksanakan 2 rakaat. Pertama, tata cara sholat Id. Sholat Id didahului dengan niat. Nah, semua ibadah harus diawali dengan niat. Bagaimana niat sholat Id? Sholat untuk Idul Fitri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jika kita menjadi makmum, ditambahkan makmuman. Kalau kita sholatnya sendiri, tidak usah pakai makmuman. Lalu yang kedua, setelah kita takbiratul ihram, nah ini yang bedanya. Setelah takbiratul ihram, kita dianjurkan, disunahkan untuk bertakbir 7 kali di rakaat pertama. Setelah kita takbir, tadi kita baca niat takbir. Nah, setelah takbiratul ihram, kita takbir lagi 7 kali. Setiap takbir diselingi dengan bacaan zikir, yaitu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tadi kan udah takbir, terus takbir lagi Allahu akbar, baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, takbir lagi Allahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali. Lalu yang ketiga, setelah kita takbir 7 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya kita membaca surah pendek
yang dianjurkan yaitu surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Jika tidak hafal atau mau ingin surat yang lain, bisa diganti dengan surat Al-Kafirun. Setelah selesai membaca Fatihah, membaca surat pendek, lanjut ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian berdiri, sama seperti sholat biasa. Kemudian yang keempat, pada rakaat kedua kita takbir lagi sebanyak 5 kali. Kalau di rakaat pertama kita 7 kali takbir, nah di rakaat kedua kita 5 kali takbir. Dan di setiap takbir diselingi dengan bacaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika tidak hafal zikir tersebut, bisa diganti dengan zikir yang lain. Nah, setelah kita selesai 5 kali takbir, dilanjutkan dengan baca Fatihah, kemudian membaca surat pendek yang dianjurkan yaitu surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Jika tidak hafal, bisa diganti dengan surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat hingga salam. Nah, sama seperti sholat biasa. Nah, kemudian yang beda juga ketika sholat Id ada khutbahnya, tapi dilaksanakan setelah sholat. Kalau sholat Jumat biasanya itu kan khutbah dulu, baru sholat. Kalau sholat Id kita sholat dulu, kemudian setelah sholat ada khutbah. Nah, kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah sampai selesai. Jadi setelah sholat kita duduk yang rapi, mendengarkan khotib berkhutbah. Nah, demikian tentang tata cara sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu sama seperti sholat pada umumnya, tapi yang dibedakan di rakaat pertama ditambahkan dengan 7 kali takbir diselingi dengan zikir, dan di rakaat kedua kita ditambahkan takbir sebanyak 5 kali dan juga diselingi zikir. Demikian pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke Pak Judin. Tugas hari ini yaitu tulis niat sholat Id beserta artinya, lalu hafalkan niat sholat Id beserta artinya juga. Nah, hafalannya direkam di voice note dan dikirim ke WhatsApp Pak Judin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.